Lockdown 9 hari mulai tanggal 17 Maret. Lockdown 9 hari mulai tanggal 17 Maret. Penguncian 9 hari dapat diberlakukan paling cepat mulai 17 Maret untuk mengakomodasi tes wajib di seluruh wilayah, tetapi kegiatan keuangan inti termasuk pasar saham tidak akan ditutup. Pihak berwenang berusaha untuk menguji semua 7,5 juta orang di wilayah itu dalam periode tersebut dan bertujuan untuk menguji setiap orang setiap 3 hari. Sumber mengatakan kepada publikasi media. Tetapi dipahami bahwa itu tidak akan menjadi lockdown penuh yang ketat seperti di daratan ketika orang tidak diizinkan meninggalkan rumah mereka sama sekali. Ini akan lebih seperti pengalaman di negara-negara barat di mana orang diizinkan keluar untuk keperluan yang diperlukan atau menghadiri klinik. Petunjuk berbalik arah datang sebelumnya ketika Menteri Pangan dan Kesehatan menolak untuk mengesampingkan kemungkinan penguncian bersamaan dengan pengujian COVID-19 di seluruh wilayah. Ini terjadi ketika Kepala Eksekutif mengatakan beberapa jam kemudian bahwa pihak berwenang masih merancang rincian tes wajib dan akan membuat keputusan berdasarkan keadaan Hong Kong. Menambahkan orang tidak perlu panik membeli karena kota itu memiliki pasokan yang stabil, makanan dan sumber daya. Tetapi supermarket kemarin melihat rak kosong lagi di bagian daging, nasi, sayuran, buah dan mie, makanan kaleng, makanan beku dan kertas toilet atau tisu toilet ketika orang-orang bergegas untuk menimbun persediaan menyusul dugaan berita palsu bahwa Dewan Legislatif memberikan suara untuk wilayah 7 hari kuncian lebar. Sekretariat Leko diminta untuk mengeluarkan pernyataan kemarin untuk menolak berita palsu, menambahkan tidak ada pemungutan suara yang diadakan di Leko. Sebuah supermarket di Hungham melihat ratusan pelanggan mengantri di kasir kemarin sore karena seorang ibu rumah tangga mengatakan dia tidak tahu di mana ujung antrian itu. Berita palsu lainnya muncul baru-baru ini yang mengatakan supermarket besar Parking Shop akan menutup semua 270 cabang Senin depan, tetapi perusahaan menolak klaim tersebut. Di apotik dan toko obat, obat penghilang rasa sakit dan segala macam obat untuk mengobati demam dan gejala mirip flu lainnya kehabisan stok. Lam pekan lalu mengumumkan skema pengujian massal untuk COVID akan dimulai pada pertengahan Maret untuk 7,5 juta penduduk Hong Kong. Berbicara di sebuah program radio kemarin, Sekretaris Kesehatan mengatakan untuk pengujian massal untuk menghasilkan hasil terbaik, pihak berwenang harus membatasi dan mengurangi arus orang untuk memastikan interaksi sosial yang minimal di masyarakat. Chan mengatakan otoritas kesehatan akan meningkatkan operasi penguncian semalam menjelang skema pengujian massal dengan tujuan mengunci 10 bagian setiap hari. Dia mengatakan platform deklarasi diri bagi orang-orang untuk melaporkan hasil tes cepat positif mereka dapat diluncurkan pada akhir pekan. Petugas medis dan kesehatan utama Pusat Perlindungan Kesehatan mengatakan kemarin pihak berwenang masih menyetrika rincian tes di seluruh kota, tetapi orang-orang harus tinggal di rumah kecuali benar-benar diperlukan. Sementara pihak berwenang akan membuat pengaturan khusus bagi mereka yang membeli makanan dan minuman, pergi ke dokter,
Pengecualian juga akan diberikan untuk pekerjaan tertentu seperti polisi, petugas medis, dan orang-orang yang mengambil bagian dalam tugas anti-COVID. Sementara itu, Lab kemarin menyampaikan pidato televisi 8 menit dalam bahasa Kanton yang menyerukan kerjasama publik dalam 3 bulan ke depan, menggambarkan sebagai periode kritis dalam perang melawan pandemi. Dia mengatakan pihak berwenang akan menggunakan semua tenaga dan sumber daya mereka dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menangani pertempuran melawan COVID. Berbicara kepada wartawan di perbatasan saat menyambut pakar kesehatan daratan, Lam mengatakan bahwa tes di seluruh kota adalah yang paling efektif jika orang dapat berhenti bergerak sebelum mereka mendapatkan hasil negatif. Tetapi tes wajib akan melibatkan seluruh masyarakat dan kami harus mengevaluasi dengan sangat hati-hati sejauh mana orang akan keluar, katanya. Bagi mereka yang menawarkan layanan yang diperlukan dan darurat, mereka tidak dapat dikunci, mereka harus diizinkan keluar. Lam awalnya mengusulkan untuk mengklasifikasikan orang ke dalam kelompok umur untuk mengikuti tes, tetapi dia mengatakan kemarin mungkin lebih baik jika mereka diuji oleh rumah tangga karena resiko penularan antara orang yang tinggal bersama tinggi. Pakar Komisi Kesehatan Nasional mengatakan dalam sebuah wawancara televisi kemarin bahwa tes di seluruh kota dapat mengambil sejumlah besar infeksi. Dengan fasilitas isolasi yang tidak memadai dan pasien terpaksa tinggal di rumah, pihak berwenang harus memberlakukan perintah penguncian yang ketat untuk menahan kemungkinan sumber penularan. Namun, pakar penyakit menular dari Universitas Hong Kong mengatakan dia menentang penerapan penguncian di seluruh kota karena dia yakin itu tidak akan membantu mengendalikan gelombang saat ini yang menular dengan sangat cepat, meskipun kami hanya memiliki 100.000 kasus yang dikonfirmasi baru-baru ini. Jumlah sebenarnya bisa mendekati atau lebih dari 1 juta, katanya. Oke, terima kasih teman. Semoga teman-teman tetap sehat dan bahagia selalu.